Hai semuanya, kenalin kami dari kelompok kewirausahaan yang beranggotakan Agistya Rawayuni, Naila Ramadina, dan Edistri Rahayu. Pada video kali ini, kami bakal mewawancari salah satu UMKM yang ada di pusat jajanan daerah Sendik, yaitu Ayam Celup. Sebelum kita kenal lebih lanjut mengenai bisnis ayam celup ini, kita lihat dulu yuk gimana sih cara mereka menyajikan makanan kepada para pembelinya. Pertama, pas kita mesen, kita bisa nih request ke kakaknya mau bagian ayam yang mana, kayak sayap, dada, dan bagian lainnya. Setelah itu, kakaknya bakal nyelupin ayam tersebut ke salah satu saus yang kita mau. Dan pilihan sausnya itu ada 4. Ada lada hitam, pedas mercon, barbecue, dan keju. Setelah itu, kakaknya bakal masukin ayam tersebut ke dalam styrofoam. Lalu kita bisa request juga ya, sausnya itu bisa dipisah atau digabung. Setelah dibungkus dengan styrofoam, nanti bakal dimasukin lagi nih ke dalam kantong plastik dan pesanan pun jadi. Kan kita udah lihat nih cara mereka menyajikan makanan kepada para pembeli. Selanjutnya, rekan saya Naila Ramadina bakal wawancara lebih lanjut nih mengenai bisnis ayam celup ini. Yuk kita dengerin lebih lanjut. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Naila Ramadina. Kali ini aku ada di pusat jajanan di salah satu daerah di Sendik. Nah, kali ini kita akan mewawancarai terkait bisnis ayam celup yang ada di daerah Sendik. Yuk ikuti aku. Halo Kak, sebelumnya boleh memperkenalkan diri dulu Kak? Oke, perkenalkan nama kakak Fujirat Widyaloka, umur kakak 23 tahun, usaha yang kakak kembangkan saat ini yaitu ayam celup crispy. Sebelumnya nih Kak, aku mau tanya dulu gimana sih awal mula kakak kepikiran nih buat memulai bisnis ayam celup ini? Oke, kakak dulu mulai bisnis ini pas waktu kuliah ya. Sebelumnya kakak kerja dulu di jus. Nah, pas kakak kerja di jus itu selama 7 bulan kakak kepikiran mau buka usaha, tapi kakak bingung mau usaha apa. Terus kakak lihat di jajanan kuliner ini sepertinya ayam geprek belum ada. Awalnya kakak jualnya ayam geprek, ayam saus. Nah, tapi karena ayam sausnya cuma satu menu, kurang jalan, jadi kakak tambah geprek. Masih kurang jalan juga, makanya kakak tambah lagi sausnya 3 macam lagi, jadi kakak punya saus 4 macam. Nah, geprek 1 5 macam. Nah, untuk target pasar dari ayam celup ini tuh dari kalangan apa aja sih Kak? Kalau untuk ayam celup ini target pasarnya umum ya, dari orang tua, anak-anak, remaja, dewasa. Pokoknya targetnya umum aja sih. Berarti general, siapa aja bisa beli nih ya Kak. Terus nih, untuk apa sih yang membedakan bisnis kakak dengan bisnis ayam-ayam yang ada di luaran sana? Mungkin kalau ayam sama aja kali ya, ayam geprek. Tapi kalau di sekitaran kakak jualan di sini belum ada sih yang jualan ayam saus. Makanya kakak lihat di
IG, Facebook atau TikTok, oh ada nih dia jualan yang kayaknya viral gitu kan, makanya kakak bikin juga deh yang saus-saus itu. Gitu, berarti kayak ini tuh yang pertama kali ya kak di Sendik gitu. Ya keren banget. Kalau untuk kisaran pendapatan kakak per hari dari bisnis itu berapa kak? Kalau untuk saat ini kisarannya dari 500 sampai 1 juta. Pernah nggak sih kak dalam sehari itu ada rugi atau keuntungan terbesar? Kalau rugi mungkin nggak ada, tapi kalau keuntungan besar mungkin ada. Tapi lebih apa ya? Ada untung tapi nggak besar, tapi segitulah kisarannya. Oke, terus gimana nih kak cara kakak menentukan harga jual mungkin dari per potong ayam atau mungkin dari harga per sausnya itu bagaimana kak? Ya mungkin kalau harga per potong ayamnya kita sudah sama-sama tahu kalau sekitaran kakak ini apa pasarnya untuk mahasiswa ya. Jadi kalau untuk mahasiswa kita sama-sama tahu ya, kalau mahal nggak dibeli, kalau murah ya. Nah jadi kakak paling ngambil untung dari jualan kakak itu paling dari saus. Kalau ayam sih kakak ngikutin pasaran di sekitar tempat jualan kakak aja. Kalau misalnya dari harga per porsi itu kakak berarti ngambil keuntungan berapa kak? Kalau dari ayam sih nggak besar-besar kali ya. Dari jualan kakak ini paling 2.500 atau 3.000. Karena kalau diambil untung gede nanti mahal kan. Jadi pelanggan itu cuma bisa beli sekali karena mahal. Jadi mereka pergi. Lalu gimana sih kak cara kakak mempromosikan produk yang kakak jual ini? Oke, untuk mempromosikan jualan kakak ini, kakak biasanya di TikTok, di IG, terus dari teman ke teman atau umum juga. Pokoknya kalau di jajanan kuliner ini kan banyak-banyak mahasiswa. Mungkin dari mahasiswa yang belanja mungkin dipromosikan ke temannya gitu. Berarti selain dari media sosial, kakak juga promosinya itu dari mulut ke mulut gitu ya kak? Oke, kakak juga biasanya. Dosen kakak sering beli kan, jadi dosen kakak promosikan lagi ke mahasiswa. Menarik banget. Lalu gimana sih kak tantangan kakak dari awal memulai bisnis ini sampai sekarang? Tantangan kakak dari mulai buka bisnis ini mungkin kurang apa ya namanya? Kurang promosi, itu sepi. Namanya juga jualan ya, hujan. Terus kan di sekitar sini juga banyak jual ayam, jadi tantangannya cukup berat sih. Tapi kakak namanya jualan, kakak pasti percaya ada yang beli. Gitu berarti lebih ke persaingan bisnis aja ya kak. Nah gimana nih kak sebagai seorang wirausahawan yang muda, cara kakak untuk mengembangkan dan juga memajukan bisnis yang kakak lagi jalani ini? Baik, mungkin sebagai wirausaha baru ya, pedagang baru UMKM, mungkin masih banyak untuk belajar untuk mengembangkan usaha kakak ini. Tapi mungkin untuk saat ini kakak belum ada wacana untuk mengembangkan usaha. Mungkin suatu saat, mungkin kakak ada sih rencana mau mengembangkan usaha ini. Tapi setiap buka usaha cabang, misalnya buka cabang, kita harus memikirkan konsekuensi apa untuk di tempat baru. Terus apa kendalanya nanti kita kan belum tahu, maka di situ kita perlu strategi untuk membuka usaha baru. Lalu gimana sih kak cara biar kakak mempertahankan bisnis ini tuh biar nggak mati di tengah jalan? Mungkin dengan cara promosi lagi ya, dari teman ke teman, atau dari kalau sekarang kita promosi lebih gampang kan di TikTok ya. Di TikTok kita lebih gampang untuk mempromosikan jualan kita gitu. Oke, terima kasih kakak. Nah itu tadi adalah hasil wawancara dari kelompok kami terkait bisnis yang Kak Fuji jalani, yaitu ayam celup crispy yang sudah berjalan sekitar 1,5 tahun. Semoga bisnis yang Kak Fuji jalani ini semakin berkembang dan memiliki franchise yang makin banyak. Sekian dari saya, Naila Ramadina, pamit undur diri.